Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini adalah request dari Mas Teguh Budiono yang ada di Tangerang. Bahwasanya beliau pengen melakukan proses balik nama secara mandiri ya, jadi tanpa bantuan calo ataupun biro jasa. Buat teman-teman yang kendaraannya masih atas nama pemilik sebelumnya, dan tentunya pada saat kita mau membayar pajak ataupun melakukan proses ganti plat 5 tahun, tentunya kalau masih atas nama pemilik pertama atau pemilik sebelumnya, tentunya kita harus sedikit direpotkan ya dengan identitas ya. Soalnya biasanya Samsat ini menanyakan identitas pemilik sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang pengen melakukan secara mandiri, simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman yang pengen melakukan proses balik nama secara mandiri, caranya sangat mudah. Yang penting kita berkas-berkasnya lengkap ya teman-teman ya. Jadi untuk berkas yang pertama adalah kita harus menyiapkan tentunya STNK kendaraannya yang asli. Setelah itu BPKB kendaraan yang asli, kemudian KTP pemilik yang baru. Jadi dalam hal ini adalah proses pencabutan berkas ya, balik nama ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan atau membutuhkan KTP pemilik sebelumnya, jadi langsung atas nama pemilik yang baru. Misalkan ini adalah KTP saya, berarti kan ini pemilik baru, berarti langsung aja sertakan KTP pemilik baru. Kemudian jangan lupa sertakan kwitansi pembelian ya teman-teman. Jadi ada 4 syaratnya: BPKB asli, STNK asli, dan juga kwitansi pembelian asli, dan juga KTP pemilik baru. Jadi kita tidak memerlukan KTP pemilik sebelumnya. Oke teman-teman, selanjutnya apabila di BPKB kalian ada yang namanya kertas faktur begini ya, ini nggak usah disertakan teman-teman. Jadi di sana juga nggak bakalan kepakai. Ini kita simpan saja. Kita yang dibutuhkan hanya lembar buku BPKB-nya saja. Nah setelah lengkap seperti ini, kita fotokopi cukup masing-masing 2 lembar saja ya teman-teman. Fotokopi masing-masing berkas ini 2 lembar saja. Setelah itu kita taruh di dalam map kuning ya. Mapnya terserah ya. Map ini supaya apa? Supaya tidak tercecer, karena di sana di Samsat kita yang mengurus seperti ini bukan kita saja. Jadi kita supaya tidak tertukar dengan yang lain, berkas kita masukkan ke dalam map gitu ya teman-teman. Ya, kemudian teman-teman setelah berkasnya semuanya difotokopi masing-masing 2 lembar saja dan sudah dimasukkan ke dalam map seperti ini. Mapnya terserah ya, mau yang warna kuning, mau warna apa, bahkan amplop coklat juga nggak apa-apa. Kemudian kita bawa kendaraan kita menuju ke Samsat awal. Samsat awal itu di mana? Samsat awal adalah Samsat di mana tempat BPKB kendaraan tersebut ya. Samsat di mana BPKB kendaraan ini yang mau dibalik nama diterbitkan. Dalam hal ini kendaraan saya ini BPKB-nya diterbitkan di Samsat Depok. Nah, jadi untuk langkah pertama adalah kita harus menuju Samsat awal di mana kendaraan tersebut diterbitkan BPKB-nya. Berarti dalam hal ini sekali lagi ya, saya menuju ke Samsat Depok. Nah, setelah di Samsat Depok, Samsat tujuan, Samsat awal, kita langsung saja datang menuju ke bagian cek fisik ya teman-teman. Jadi kita nggak usah daftar dulu, tapi kita langsung ke bagian cek fisik.
teman-teman, setelah kendaraan kita dicek nomor rangka dan nomor mesinnya, biasanya petugas juga akan mengecek fungsi-fungsi di dalam kendaraan kita. Jadi usahakan dipersiapkan ya dari rumah kelengkapan kendaraan kita ya, misalkan fungsi rem, fungsi lampu, dan juga misalkan spion gitu. Jadi usahakan kelengkapan kendaraan kita dicek ya, karena bagi petugas yang teliti dia juga akan mengecek semua itu. Kemudian setelah selesai cek fisik, petugas akan memberikan satu berkas hasil cek fisik tersebut, dan juga teman-teman kita difoto bersama kendaraan kita, difoto ya. Setelah itu berkas dari petugas cek fisik kita tambahkan ke berkas kita. Setelah itu kita langsung menuju ke loket pendaftaran. Selanjutnya teman-teman, setelah kita sampai ke loket pendaftaran, kita langsung serahkan berkas kita. Serahkan, nanti petugas di situ akan mengecek apa-apa yang kurang, apa-apa berkas yang perlu dilengkapi. Petugas juga akan mengecek dan memverifikasi. Dalam hal ini kita menunggu sekitar 15 menit ya, karena ini proses mutasi luar daerah, jadi nunggunya agak lama. Kemarin saya sekitar 15 menit baru saya dipanggil. Ya teman-teman, sekitar kurang lebih 15 menit saya menunggu. Kemudian petugas memanggil nama kita. Kemudian petugas menyerahkan berkas kita. Kemudian kita akan diarahkan ke loket mutasi luar daerah. Oke, sampai dalam hal ini saya baru dikenakan uang sekitar Rp35.000. Oke, selanjutnya kita ke loket mutasi luar daerah. Ya teman-teman, setelah kita sampai di loket mutasi luar daerah, kita serahkan berkas kita, dan berkas kita akan diverifikasi oleh petugas. Setelah verifikasi selesai dan tidak ada kendala, kurang lebih menunggu sekitar 10 menit lah. Kemarin saya menunggu sekitar 10 menit, tapi ini tergantung banyaknya antrian ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya menunggu sekitar 10 menit, kemudian saya dipanggil, petugas menyerahkan berkas kita ke kita lagi. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke bagian loket fiskal. Di bagian fiskal ini nanti petugas akan mengecek apakah mungkin kendaraan kita nunggak pajak, ataupun mungkin kendaraan kita ada denda atau dan lain sebagainya. Nanti di bagian fiskal ini akan dicek semuanya, akan ketahuan, dan petugas akan memberikan struk ya, berupa struk rincian apa-apa yang harus dibayar. Ya teman-teman ya, jadi struknya seperti ini. Ini ada kelihatan apa tidak ya? Nah, struknya seperti ini. Ini adalah rincian di bagian fiskal. Jadi di bagian fiskal, setelah bagian fiskal menghitung bahwa tanggungan saya adalah sebesar, nah ini nih ya. Aduh, kelihatan nggak ya? Ya pokoknya ada rinciannya ini ya. Nah, sekitar, teman-teman jelas kan? Nah, ini adalah struk dari bagian fiskal, dan dari bagian fiskal kita disuruh ke bagian kasir. Nah, kita bawa struk ini ke bagian kasir. Nah, di bagian kasir kita membayar sejumlah yang ada di struk ini. Setelah kita bayar lunas, maka kasir akan memberikan kwitansi pembayaran. Nah, ini kwitansinya bentuknya seperti ini ya teman-teman, seperti STNK. Ini kwitansi dari bagian kasir. Nah, kemudian setelah kita lunas membayar di kasir, kita kembali ke bagian fiskal teman-teman untuk memberikan kwitansi ini.
kita kembali lagi ke bagian fiskal untuk memberikan kwitansi ini. Kemudian bagian fiskal akan mengecek lagi, akan memverifikasi lagi berkas kita. Nah, di sini di bagian fiskal kita kira-kira menunggu 10 menit juga. Kemudian kita akan dipanggil, kemudian petugas memberikan berkas kita yang tadi diberikan kepadanya untuk dibawa ke bagian mutasi luar daerah lagi. Jadi dari bagian fiskal kita dibalikan lagi ke loket sebelumnya, yaitu loket mutasi luar daerah. Nah, sampai di loket mutasi luar daerah, petugas juga akan memverifikasi data kita lagi, berkas kita. Nah, sekitar menunggu kira-kira 10 menitan, saya dipanggil. Setelah itu petugas meminta nomor telepon kita yang aktif tentunya. Kemudian teman-teman berikanlah nomor telepon yang aktif ketika petugas memintanya, karena nomor telepon itu nantinya akan dijadikan sebagai komunikasi. Jadi petugas akan memberikan informasi melalui telepon, SMS atau WhatsApp bahwa berkas yang kita urus sudah selesai atau sudah siap apa belum ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita memberikan nomor telepon kita yang aktif, maka di sini saya disuruh membayar biaya balik nama. Di sini saya disuruh membayar biaya balik nama sebesar Rp600.000. Dan juga nanti kita akan diberikan tanda terimanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini tanda terima bahwa kita telah melakukan pembayaran untuk proses balik nama, dan juga kita akan diberikan berkas ini ya. Berkas ini nantinya akan kita bawa pada saat kita dipanggil bahwa berkas yang kita urus telah siap. Oke teman-teman, setelah itu kita pulang dan kita menunggu selama 6-8 minggu. Oh ya, dari Samsat kita akan diberikan fotokopian dan ada stempel legalisirnya, dan ini selama kita masih melakukan proses, selama prosesnya masih belum selesai, kita kemana-mana dengan kendaraan kita pakai ini ya teman-teman. Nah, ini sebagai pengganti surat-surat yang sah, dan ini legal ya teman-teman ya. Ini ada stempelnya. Jadi sambil menunggu proses kita diurus oleh Samsat, kemana-mana kita bawa ini aja. Jadi STNK-nya diganti dengan ini dan dilegalisir. Oke teman-teman, sampai tahap ini semoga paham, dan juga ketemu lagi dengan saya di proses selanjutnya, yaitu di Samsat tujuan. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku sih seminggu tadi juga ya, leganya apa? Gak bakalan harus Desember. Aku bisa